Selamat datang di podcast ASN, Aparatur Suka Ngopi. Ngopi, ngobrol pintar. Pintar Pintar apa? Pintar apa? Pintar nyuri. Nggak kedengeran. Pintar nyuri duit rakyat. Amit ya mas? Monggo. Tak melok. Tak ikut nongkrong. Siap. Mas apa mas? Salman. Nizar. Oh Nizar, oke. Oke. Ngesono tugas itu mas. Jam segini masih lembur mas? Butuh RPP mas Oli. Gimana lagi ya? Dari mana sampai mas? Habis lembur juga sih. Kebetulan tadi apa? Udah suntuk. Terus akhirnya cari tempat ngopi aja lah. Terus kebetulan tadi nemu lah di sini mumpung kopinya katanya enak kata teman. Emang enak sih, apalagi yang lesen, mumpung lesennya tadi kan kosong kan. Biasanya kalau nggak, aduh ya Allah. Kalau nggak yang lesen itu tempat duduknya cukup panas. Kerja di mana mas? Ngajar mas. Nek sampean? Perpajakan itulah gitu-gitu. Aduh, pajak apa mas? Pajak jadian? Nggak pajak jadian sampean? Enggak. Tapi harus punya pacar? Alhamdulillah sudah. Udah anak berapa? Tak belum? Kan masih pacar. Loh, Ronaldo baru pacar anaknya 4. Masnya bisa aja. Kan kita hidup di Indonesia tuh harus iya. menaati peraturan. Seperti kita membayar pajak yang harus apa? Ya kan maksudnya pajaknya itu harus apa? Harus tersalurkan dengan baik. Yang pasti saya salurkan dengan baik pajak-pajak kalian ya. Yang pastinya nggak buat beli mobil Rubicon buat anaknya terus bukul-bukul. Aduh. Ya meskipun kadang ya masukin ke kantong dikit-dikit lah. Gak apa-apa tapi mas ya? Aman ya? Aman. Selagi seorang pemerintah lah aman. Enak sih mas. Ngajar di mana mas? Di SMP mas. SMP. Oke. Nah di dekat-dekat sini. Ngajar pelajaran apa? Kebetulan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Terus graduate terus. Gampang ya bahasa Indonesia harusnya. Orang kita ngomong tiap hari kan? Tiap hari aja masih salah. Apalagi yang enggak. Kan gitu kan. Bingung ini loh mas, bikin materi tentang berita aktual kan. Berita. Terus cari-cari berita. Kamu nggak punya apa berita apa sih yang bisa tak buat ngajar besok gitu sama? Loh ini yang lagi rame Israel. Aduh. Anak sekecil itu masa diajari Israel. Tapi kan itu yang lagi rame. Yang itu dah yang dibombardir sama Iran itu dah. Nah, baru kemarin itu ya. Kemarin ya. Aku nggak ngerti sih masalahnya apa waktu itu. Cuma tiba-tiba kabarnya kan santer di apa ya sih coba tak lihat ya. Oh, ini kalau di berita itu tanggal 1 April itu kedutaan besar apa ini mas? Kedutaan besar Iran yang di Suriah itu dijadikan target operasinya apa gitu nih Israel mas. Terus mati 2 jenderal ya. Habis itu dijawab sama Iran dari permasalahan tersebut dengan rudal yang terus-terusan. Nggak salah 360 sekian rudal dan drone yang diterjunkan kan. Padahal hidup udah enak damai ya. Hidup di Indonesia makan pecel 6.000 sebagai setengah mati ya tuh. Emang masih ada pecel 6.000? Masih ada dong. Daerah mana? Kapan-kapan mas coba main ke daerah tempat asalku di Jombang. Oke. Itu mantap. 6.000 dapat banyak. 8.000 plus ayam. 10.000 sama es teh. Mana ada? Kok mana ada? Semua harga sekarang mahal.
Beras saja berapa sekarang? 15.000 per kilo. Dolar berapa sekarang per $1? 16.000 rupiah. Tapi kan UMR naik. Iya. Terus percuma dong UMR naik. Buat apa UMR naik kalau semuanya naik juga ya kan? Ya sama aja. Nah, makanya Nggak ada- itu. Iya sih. Percuma enggak? Tapi apa gitu tuh ada dampaknya dari perang-perang itu ya? Kayaknya enggak deh. Harusnya ada dampak sih dari situ. Kok bisa? Karena nggak tahu. Sampai Ya, orang katanya. pajak loh mas masalahnya mas. Tidak semua harus dibicarakan, ada rahasia dapur. Tapi kalau pemerintah kan harus jujur ke rakyat. Cuma pertahanan RI jangan dibeber-beber. Nah itu kan udah lama itu. Yang sekarang kan 16% itu kan. Untung saya kayak ikutan milih yang itu cuy. Itu masih demo, itu kok demo apa? Masih menuntut di pengadilan. Masih dong. Kabar terbarunya. Masih di itu kan, masih di sidang di MK. Dan belum ada titik temunya juga kan, masih dikumpulkan saksi-saksinya buat memperkuat dugaan kecurangannya. Cuma 1, 2, 3 mana yang nggak curang, perasaan loh. Semua adalah pastinya kecurangan juga dengan Nggak ada lah. pasti ada, nggak mungkin kalau nggak ada. Minimal tuh Pilihanku nggak pernah ada curang bro. soalnya pilihannya sampean kan golput. Hei, golput Enggak lah. asa. Oh, enggak ya. Susah mas soalnya mas. Soalnya ya apa ya, Indonesia kan sebesar ini dengan sumber daya kayak ini, kalau dimanfaatkan untuk rakyat doang itu terlalu berlimpah. Makanya banyak orang yang menginginkan hasil karya bangsa kita ya toh. Sampai Amerika pun Kepincut ya. berniat. Nah, Freeport itu loh. Tapi kan udah berapa persen sahamnya dimiliki Indonesia? 51%. Jadi kita pemilik penuh kan. Oh, bukan pemilik penuh sih, apa ya? Pemilik Udah atas nama Ah. Indonesia. Soalnya kan lebih dari 50%. Iya. Ya itu kan gara-gara Bapak Presiden ya. Ya, Bapak Presiden kita Jokowi tercinta. Dodo. Kan gitu. Kalau semua mah nggak ada beliau, nggak habis pikir lah. Cuma semua itu kan memang ada plus minus itu mas. Iya. Terkadang ada waktunya presiden juga punya salah gitu kan. Tapi ya masa 10 kebaikan terhapuskan oleh 1 keburukan kan ya nggak lucu kan. Ya kan itu yang biasanya digoreng sama oposisi. Masih ada ya oposisi. Melebur ya. Bukannya itu ya. Ya nggak tahu lah ya. Kan kita nggak tahu oposisi yang masih mungkin ada pergerakan underground, kita kan nggak tahu. Atau mungkin oposisinya berdiri di atas 2 kaki mungkin ya. Kita kan juga nggak paham. Jadi di pemerintahan iya, oposisi juga iya kan. Oh, fair aja sih tapi ya. Kalau politik emang semua kejem sih mas. Jadi sah-sah mau dilakukan apapun oleh politik. Orang Israel bisa seganas itu ketika ngomongin politik ya kan. Apalagi Indonesia yang lebih puas mungkin ya. Aduh, aku lihat bangsa Indonesia lebih apa ya, lebih miris mas. Aku nggak ngerti anakku nanti kayak gimana kalau udah besar Mau jadi apa? di bangsa ini, ketika bangsa ini pun meninggalkan hutan sedemikian besarnya. Tapi kalau nggak kayak gitu kan nggak ada pembangunan Loh, besar-besaran. kan nanti ada apa? Indonesia Emas 2045. Ayo. Indonesia emas itu menurutku itu kan asal dari ramalan Jayabaya kan. Ya. Aku menilai esensinya itu bukan dari ramalannya, tapi aku pribadi itu nilainya dari ini tuh satu motivasi. Bisa nggak kita mewujudkan itu? Jadi kayak tantangan buat kita sendiri gitu loh.
Berarti secara nggak sadar kita yang mewujudkan ramalan itu. Nah, jadi capaian umpama ya manusia berapa kalau boleh tahu? Jangan bahas usia lah di Indonesia. Oke, umpama 30 gitu ya. Ya 30. Ini kau usia berapa gitu umpama kan 35 gitu kan. Ya. Kan bukan ramalannya sampean yang 35, tapi sampean punya apa namanya? Patokan sendiri buat usia 35 harus nikah gitu loh. Ya. Nah, itu stimulusnya itu, Mas. Kalau di pendidikan namanya itu stimulus and response. Jadi ada rangsangan baru ada respons gitu loh. Rangsangannya apa? Ramalannya tadi 2045. Indonesia emas kan, maunya kan generasi yang emas gitu kan. Jadi ya ditunggu ya lah, Mas. Sama ngerti kenapa kok 2045? 100 tahun. Bisa, tapi reformasi kan tahun 99, 98, 99. Ada yang bilang itu pembaruan satu generasi itu berusia 40 tahun. Oh. Jadi generasi emas yang akan muncul 40 tahun setelah reformasi. Kalau semisal 98, 99 itu kita pilihan pertama setelah reformasi. Terus bener-bener reformasi yang utuh kan 2004. Iya kan? Ya. 40 tahun dari 2004 itu 2044. Ya. Kenapa kok 2045? 2044 itu pilihan. Ya. Pilihan presiden. Ya. Program berjalan setahun itu. Oh, oke. Ya semoga aja bisa lah ya. Tapi itu pikiranku sendiri ya Mas ya, belum bisa ditentukan. Memang pikiran itu bisa memberikan mindset yang positif buat kita sih Mas, masalahnya. Dengan kita punya mindset kayak gini itu menciptakan kita itu semangat buat menjalani hidup, semangat buat mengejar cita-cita gitu loh. Ya. Enggak yang pamer-pamer kekayaan orang tua. Karena cuma pakai pacar. Hukum orang. Kan gitu kan? Ya. Tapi, saya ya kalau bahas pajak itu kayak gimana ya? Susah ya. Saya sendiri kerja di pajak itu pokoknya ada lowongan kerja saya masuk gitu. Intinya kalau ini paham pajak ini nggak usah, yang penting kerja. Ngerasa nyaman nggak kerja di situ? Kok ketawa anjay. Ya. Dan Minum kopi lah ya. Itu kan tanah gambut ya. Berjemek-jemek ria ya. Mau habis kopinya Mas. Udah dari tadi di sini. Dari tadi Mas ngerjain RPP buat setoran. Ya nyaman gimana ya? Namanya guru ya. Gimana? Harus jadi nyiapin guru materi. di tahun 2024. Kalau udah P3K atau yang sekarang mau beralih ke ASN semua sih aku ngerasanya udah enak ya, tapi kalau masih honorer bayarannya nggak cukup Mas. Ya masa orang kerja ya bayaran cuma 1.100.000, 1.100.000, Duh, di gaya hidup yang bayarannya segitu. masih ada yang segitu, bahkan kalau 300.000 kan? itu kalau di rumah, kalau di tempat-tempat yang terpencil kayak pulau-pulau kecil. Loh, Anda meremehkan pulau-pulau kecil? Bukan, kan ini kan honorer Mas. Honorer, bukan masalah pulau kecilnya. Nah, pulau kecil bisa jadi indah juga kalau dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Cuma kan terkadang ada destinasi wisata bagus kurang dimanfaatkan, kurang dikelola. Kan gitu kan. Nggak tahu siapa itu Menteri Pariwisatanya. Parekraf, sama apa namanya? Menteri Pariwisata dan Kreatif. Sandi Walsh.
Itu pemain itu. Oh bukan, oh pemain. Oh jadi Sandi. Udah pusing ini mas. Pemain jual es krim. Oh gitu. Walls. Dingin berarti. Takut mas. Banyak temboknya itu. Kok bisa? Wall. Kalau wall kan satu. Kalau ada imbon es berarti banyak. Ya tapi BTW ngomongin es tuh. Ternyata Jogja itu udah nggak ada esnya loh. Maksudnya? Loh di Jogja itu sekarang udah nggak ada es. Emang nggak ada kan? Loh ya. Es. Maksudnya apa es? Loh Jogja itu nggak ada esnya sekarang. Nggak ada. Loh ya nggak ada. Dari dulu. Loh ya. Paham? Nggak. Jogja itu nggak ada esnya. Kalau ada esnya Jogjas. Nggak apa-apa mas. Udah kebelet nikah ya mas. Aduh. Apa-apa mahal mas. Mas kawin minta 2 gram minimal. 2 gram berapa emang sekarang mas? Mas 1 naik gram berapa? turun. Mungkin ya 1 gramnya 900 nih, 800 mungkin segituan. 2 gram ya 1,6 1,8 2 juta lah mas. Itu buat itu nih ya, belum penghulunya, belum lagi terop, Terop. belum lagi catering, tenda itu tenda biru itu. Terop. Apa istilahnya? Terop lah. Iya. Kan gitu kan. Belum soundman. Belum. Tapi yang terpenting dari semua itu apa? Tahu nggak? Apa? Mempelai wanita. Kalau nggak jadian. Terus nggak aku nikah. harus raben ambek wedhus ini lah. Ya tapi itu penting kan? Ya teramat penting sih. Hmm. Ya masuk nikah ambek Sandimu. Kan pemain Sandi. Ya, pemain sepak bola. Nah, itu. Bukan pemain. Bukan menteri. Bukan pemain Politik. yang melebur. Aduh. BTW aku tunanetra, Mas. Oh iya dah. Loh, nggak nyangka tuh. Nah, aku tunanetra. Nggak nyangka awalnya. Aku tunanetra dan ini loh. Ini kan layarnya hidup ya. Tak kecilin nih suaranya. Oh, bisa bunyi mas laptopnya. Tadikal besar ATNR SBN 241 pesan belum dibaca Radix Buruk Nasdaq Selected 3 383 level 2. Bisa bunyi, Mas. Kok sangar gitu mas? Loh, Tunanetra bisa main laptop sangar banget. tunanetra itu sekarang udah nggak terfokus pakai braille. Memang braille tetap dibutuhkan kalau buat nyatet-nyatet apa. Cuma sekarang itu tunanetra itu bisa menggunakan teknologi asistif ya namanya atau teknologi pengganti. Jadi tunanetra juga bisa ngerjain PowerPoint, bisa ngerjain Word, Excel bahkan. Cuma kalau aku kurang Excel ya, kurang bisa kalau di Excel. Ya, itu apa? Keterbatasan IQ kan. Nek ini bukan ya Mas, bukan kehabisan modal, tapi kehabisan akal gitu ya Mas. Kan gitu kan. Jadi tunanetra sekarang itu udah bisa masuk ke sektor-sektor yang lebih dalam. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Diatur di situ hak yang harus diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman disabilitas. Ada disabilitas netra, ada disabilitas daksa, ada disabilitas macam-macam lah disabilitas kan. Iya. Itu harus dipenuhi haknya, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, perekonomian dan pekerjaan. Kalau nggak salah itu BUMN itu harus menerima 10% apa 5% gitu loh dari disabilitas. Oke. Apapun disabilitasnya satu. Terus kalau pegawai negeri itu semua bisa. Jadi ada jalurnya khusus kalau disabilitas. Dan teman saya ada yang masuk di Kementerian Desa Tertinggal. Ada juga yang jadi dosen. Jadi ya sudah. Desa tertinggal ini dia nggak diajak desa yang lain gitu.
Lebih ke ketiduran sih di sana. Makanya ditinggal sama teman-temannya Terus. gitu kan. Jadi memang salut buat presiden kita nih, cukup concern sama teman-teman difabel, teman-teman minoritas, teman-teman yang Berarti kan tunanetra nggak hanya identik sama kayak apa tukang pijat biasanya apa di orang-orang kan kayak gitu katanya kebanyakan tukang pijat itu tunanetra. Ya. Tapi sekarang udah merambah ke pekerjaan lain bahkan ke BUMN juga. ya bisa mas. Apa ya? Kalau kita ngomong tentang stereotip itu kan tunanetra selalu identik dengan tukang pijat, Ya. sama pengamen. Ya. Kita nggak bisa menghilangkan stigma itu di masyarakat karena sudah mendarah daging gitu. Ya. Cuma kami teman-teman jadi tunanetra ada persatuannya mas, ada banyak sebenarnya persatuannya, cuma Organisasinya. kalau aku pribadi kan ikutnya Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Oh iya ya. Ada lagi ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ada banyak organisasinya. Ada PETKI, Persatuan Tunanetra Kristen Indonesia. Macam-macam lah. Cuma teman-teman difabel ini itu masih dalam satu lingkup kedisabilitasan. Dan mereka itu berusaha untuk menyejahterakan teman-teman khususnya netra ya kalau kami ya. Ya. Dengan cara ya mama nih tetangganya mas ada yang tunanetra. Terus mas kenal aku ini. Oh mas aku punya temen kayak gini. Mama kenalin ke aku. Dan ketika aku interview, aku tanya-tanya, aku asesmen gitu kan. Ya. Wah ini akademiknya mampu ini buat sekolah lanjut. Ya. Nanti tak salurkan, dan kalau memang perlu ada rekomendasi khusus dari Pertuni. Mama nih ya, ini bisa nih lanjutin sekolah. Dulu putus sampai SD umpama, terus kecelakaan atau apa. Ya. Bisa kami salurkan ke paket C yang memang kami sudah kerjasama gitu loh. Oh. Jadi dia bisa melanjutkan. BTW aku kan juga nggak dari kecil kan mas. Ya. 2015 tunanetra, terus 2019 baru kenal sama dunia tunanetra, dan di Pertuni itu disalurinlah aku ke paket C gitu kan. Sekolah lagi karena waktu itu SMP. Aku kenan penglihatan, dan dari situ ada lah rasa kayak pengen kuliah. Soalnya waktu itu yang temanku sekarang kerja di Kementerian Desa Tertinggal itu dulu kuliah di UNER mas, dia ambil antropologi. Keren banget bisa kuliah di UNER ya. Keren kan? Nah itu makanya buat teman-teman yang apa ya, aku kalau lihat teman-teman yang awas, kami nyebutnya awas ya, yang bisa melihat non difabel, kerja ngamen, mulung, bukan mulung, ngamen, ngemis, itu kayak sia-sia, menyayangkan gitu loh mas. Kenapa kok harus kayak gitu? Bahkan ada yang nyuri lah, ngerampok, kayak kasihan. Kabar yang terbaru itu tanggal berapa ya mas? Puasa kemarin. Ya. Di daerah Malang, tunanetra itu rumahnya dirampok, dibunuh. Itu satu orang keluarga. Jadi satu rumah itu isinya si tunanetra ini sama kakaknya non difabel. Dirampok, si tunanetranya dibunuh. Laki-laki perempuan? Yang meninggal? Laki-laki. Umur? 40-an. Tahu yang dicuri apa? Apa? HP harga gak sampai 1 juta. Terus pelakunya ketangkap? Sampai sekarang belum. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa ketangkap atau gimana, aku nggak paham. Yang mungkin apa? saudaranya tadi hidup. Selamat. Hidup tapi depresi. Banget sih. Nah, depresi karena sama ada yang disayang, apalagi adanya tunanetra kan. Jadi terpukulnya beneran gitu loh. Apa ya? Kayak ya Allah, masih bisa kemana-mana sendiri. Minimal ngojek gitu kan. Atau ya apalah itu loh, selain itu gitu kan, nggak merugikan orang lah. Kenapa harus sampai bunuh?
Apakah serendah itu mata teman-teman masalah harta gitu loh? Kan ya nggak sesuai sama bangsa ini katanya kaya, tapi kok banyak rakyat yang menderita gitu. Ya kan masuk kantong pejabat. Bukan pejabat sih mas sekarang mas, Apa? penjahat. Penjahat, pejabat jahat. Kayaknya gitu deh. Penjahat. Bukan mas, pejabat itu penjahat yang berjabat. Gitu dah. Penjahat itu pejabat yang berjahat. Segitulah mas. Tapi masalahnya kan mencalonkan diri jadi DPR, jadi bupati itu kan ya modalnya besar mas. Iya. Ya masa aku mungkin ya nggak tahu aku mungkin ya Ya. rela ngeluarin berapa miliar buat masuk jadi DPR atau jadi wali kota atau apapun itu. Bayarannya kan cuma sedikit kan. Iya. Bayarannya mungkin kayak kita pegawai negeri gitu kan. Ya. Pegawai negeri, P3K atau yang lainnya gitu loh bayarannya. Balik modalnya lo gimana gitu kan. Masa pengabdian 5 tahun, katakanlah 5 juta kali 12 itu 50 berapa? 110 juta kali 5 Kok 110? kali 5 juta kali 12 itu kan 110 juta. Iya tak? Kalkulator 5 juta kali dikali 12 bulan 60 juta. 110 dari mana? 60 juta ya Bang? Ya Allah, ya namanya guru bahasa Indonesia suruh matematika susah mas. Loh, ini matematika dasar. Nanti Anda ditipu, gaji Anda diambil. Aduh. Ya 60 juta ya per tahun. Kali 5 tahun cuma berapa? 5 tahun berapa bulan? Ya langsung dikali lah mas, 60 kali 5 alah 300 juta. 300 juta. Nah, karena ini Jangan biayanya itu Biaya 1 itu. M umpama. nggak mungkin lah. Oh, biaya itu apa? Mencalonkannya. Apa nengarane? Nyalek. Nyalek. 1 M. Ini cuma 300, 700-nya kemana? Belum itu buat makan loh, 5 juta itu bener-bener gajinya doang. Ya, tapi kan ada apa ini? Apa? Penghasilan, bukan penghasilan. Ceperan lain. Ceperan apa mas? Suap misalnya. Oh soalnya sakit. Nah. Sakit disuapin pakai uang rakyat. Itu kan BPJS kan. Ya. BPJS kan uang rakyat Ya. kan. Aman kan? Ya yang Aman. yang birokrasinya ribet itu kan ya. Aduh. Gak apa-apa mas, ribet-ribetnya BPJS Ya. masih mengabdi sama kita. Yang gratis kan nggak mungkin enak. Makan tadi juga. Pusing kepala gue mas tadi tak mau diikut. Mas mau? Udah. Lapar mas, sampai tak cuil tadi lo. Lo, tak cuil. Ya udah lanjutin dulu mas, mau ke kamar mandi udah ngopet dari tadi ini. Oke. Kamu dulu. Oke, ini lagi ya? Ini masih kesini, kopi Oke, belum siap, habis. siap. Lega mas? Lumayan lah. Setidaknya satu beban sudah terangkat. Masih ada beban-beban lain? Belum nikah kan? Belum. Nanti kalau udah nikah bebannya lebih berat mas. Loh, katanya menikah itu membuka pintu rezeki. Mas yang pernah lihat login? Login, pernah. Ada yang namanya banting.
Dia bilang hidup adalah suatu penderitaan. Memang. Terus Makanya ya udah, makanya menderita mas. Emang kan susah. berarti salah dong mencari kebahagiaan di dunia itu. Karena isinya penderitaan. Mending tanya Bante aja. Aku bingung menjawabnya kan. Karena aku juga masalah kan. Ya ngobrol ngawur aja mas, gak apa-apa. Masalahnya Dinding juga bisa mendengar mas. Hah? Dinding juga bisa mendengar. Nah. Takutnya pulang dijemput. Wow. Jemput sama keluarga. Ini yang jaga warkop harusnya aman kan ya? Nggak bawa HP kan dia? Nanti enggak ya. Cuma dari di video-video. Panusan flashnya nyala nanti. Bikin video TikTok mungkin ya? Buat promosi Halo. warkopnya. Kan gitu. Udah selesai ini mas? Pusing mas. Mungkin tak lanjutin nanti lah. Oh iya. Tadi namanya Mas Salman. Ya Salman. Bisa minta nomor telepon ya mas? Oh ya boleh. Apa tahu nek bisa ngopi-ngopi bareng. Ya nanti janjian lah kalau lagi istirahat makan siang atau pulang kerja kan. Ya catat saja. Wah. Dong kok disensor, Ceng. Yo gak. Yo wis ngono ae kok. Oke. Udah dicatat kan. Oke sip. Udah. Oke. Udah masuk ya aku ya? Udah masuk. Oke. Berhubung ini jam sudah menunjukkan pukul, Oh, mau pamit, Mas. besok ngajar lagi, Mas. Oh, Salam kenal ya. Sampean kosnya di mana, Mas? kebetulan di daerah belakang kampus. Kampus C. Kampus C mana? UNER. Enggak, adalah pokoknya. Oh, situ ya. Oke. Kapan-kapan kita ngopi bareng, Mas. Boleh. Pusing kepala gue nih, Mas. Nanti kabarin aja kalau butuh teman ngobrol. Iya. Perlu apa ya? Mikirin Indonesia yang sekarang itu kayak perlu diperbincangkan secara bersama gitu loh. Soalnya kalau nggak gitu, aduh, pusing. Mikir hidup Terlalu sendiri ribet. aja ribet. Duh, kalau nggak kita yang mikirin bangsa kita terus siapa lagi? Itu kan ada presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya. Kalau semua orang mikirnya kayak gitu terus siapa yang mau jadi presiden? Desktop window. Kan gitu loh. Ya presiden. Nah kalau udah waktunya ganti yuk. Nggak usah, nggak apa-apa lah ya. Melanggar konstitusi Mas. Ya, boleh. Katanya kemarin ada isu mau 3 periode. No comment. Udah ada pemilu gitu loh. Kenapa Mas buru-buru banget Mas? Udah ditunggu sama ibu di rumah. Duluan ya Mas ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Ya. kenapa Mas ini Mas? Lanjut ke Mas. Ya lah ya ini langsung Permisi mana ya. aku mau berdiri tadi. Buta. Aduh. Ya, gitulah hidup ya. Sorry Mas, tongkatnya Mas. Ini. Nah ini tongkat Mas. Tahu buat apa? Apa? Buat mukul kepala. Ayo Mas ya. Ya, hati-hati Bang. Mas ya Mas. Ayo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini malam-malam telepon ini? Halo. Oh iya, siap Pak, siap. Ya. Saya datang ke kantor sekarang Pak. Ya, siap Pak. Oke.